Oke, baik. Selamat bergabung ya anak-anak mahasiswa baru Politeknik Pariwisata tahun 2021 dengan saya Andi Eka Saputra. Anak-anak, saya adalah founder dari Dusun Kreatif Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di daerah Marendal. Jadi adik-adik, mungkin kita hari ini bisa belajar tentang bagaimana membuat produk atau bagaimana mengembangkan sebuah potensi yang sangat sederhana ya di daerah kita masing-masing. Karena di Dusun Kreatif kita mencoba untuk membuka wawasan kepada semua orang, khususnya adik-adik yang sekarang tengah belajar di Poltekpar Pariwisata Medan, bahwa industri pariwisata itu kita bisa masuk dan kita kembangkan dari hal-hal yang sangat sederhana. Jadi mungkin highlight-nya atau saya bisa terangkan, kalau kita bicara pariwisata mungkin adik-adik akan berpikir turis asing yang ingin melihat keindahan alam yang ada di Indonesia, baik berupa budayanya, misalnya pemandangan alamnya, tapi kita lupa banyak hal-hal kecil yang ada di sekitar kita yang sangat simple, itu juga menarik perhatian, bukan hanya dari wisatawan asing, tetapi wisatawan lokal. Nah, bagaimana mengepasnya? Di sini saya coba masuk ke peran pemandu wisatanya, ya, peran pemandu wisata dalam bernarasi, kemudian membuat storytelling, sehingga hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, kita pelajari, kita eksplor, kemudian kita jelaskan dengan maksimal kepada mereka. Ternyata hal-hal kecil itu bisa sangat menarik perhatian buat mereka. Nah, di sini saya coba berbagi ya. Saya akan bagi di materi saya. Oke. Nah, di halaman pertama ini adik-adik bisa melihat sebuah foto yang sangat sederhana, ya, yaitu daun yang sedang dirangkai untuk dibuat menjadi salah satu kerajinan tangan. Ya, kita belum tahu lagi ini akan jadi apa, ya. Tapi nanti ke depan kita akan melihat bahwa hal-hal kecil pun yang kita miliki itu ternyata bisa sangat menarik perhatian buat siapa saja. Oke, kita akan masuk ke halaman kedua. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa masih banyak yang belum tahu ya siapa saya. Baik, jadi saya sendiri adalah founder atau penggagas Dusun Kreatif Indonesia, berada di Medan, ya, Sumatera Utara. Nah, awal berdirinya Dusun Kreatif Indonesia itu kita mulai sejak tahun 2013 dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 8 tahun kita masih eksis di sana. Nah, apa yang menarik perhatian buat pengunjung untuk datang dan apa alasan orang supaya datang dan mau mengunjungi Dusun Kreatif, bukan karena keindahan alamnya. Jadi kita membangun sebuah tempat di mana tempat itu bergabung full, ya, semua orang yang mempunyai visi yang sama dalam memajukan industri pariwisata, ya. Jadi kalau untuk kekayaan alam, kita tidak punya gunung, kita tidak punya laut, kita tidak punya danau, dan kita tidak punya taman yang buat orang agak muskil ya untuk mau datang ke sebuah tempat pariwisata tanpa melihat pemandangan alam yang biasanya dijual oleh banyak orang. Tapi
di sini kami mencoba mengangkat hal-hal yang sangat-sangat kecil, yang sangat-sangat sederhana. Salah satunya nanti akan saya paparkan. Sini teman-teman bisa melihat. Di halaman ini saya coba masuk merancang ya, melaksanakan sebuah produk wisata. Kalau adik-adik bisa melihat di sini banyak sekali ikon smile, tapi saya yakin teman-teman semua yang ada di sini atau adik-adik yang bisa melihat di sini, mata kalian pasti akan terfokus kepada salah satu gambar yang kecil tetapi berbeda warna. Walaupun dia dikelilingi oleh banyak ikon kuning, tapi tetap ikon dengan warna putih, dengan kacamata birunya dan topi hitamnya, itu sangat menarik perhatian kita atau memaksa mata kita itu untuk melihat. Artinya apa? Hari ini di Indonesia, orang cenderung untuk membuat tempat wisata yang sangat-sangat gampang dikunjungi atau untuk dilihat. Contohnya ini tempat-tempat selfie ya. Di tempat-tempat selfie, kalau saya ingin lebih detail lagi, di Sumatera Utara sekarang banyak sekali dibangun tempat-tempat selfie dengan latar belakang atau jualannya itu adalah sawah ya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, seperti di daerah Medan itu ada Sawah Lukis, ada Punden Rejo, ada Palok Naga, kemudian ada di daerah Pematang Johar, semua mengambil konsep yang sama. Sawah, kemudian dibuatlah rute di atas sawah itu sebagai tempat walk-in-nya atau untuk tempat trekking-nya. Kemudian apa yang menarik di sana, orang menjual sarapan pagi, dan khususnya di hari Minggu. Semua dengan metode yang sama. Nah, di Dusun Kreatif, kita mencoba sawah itu hanya sebagai pintu masuk, ya. Tapi mengapa orang bisa datang berulang-ulang, ya, datang berulang-ulang? Karena kami yakin di tempat yang kita buat, kita bisa beraktivitas. Jadi kalau kita mengambil rumus bagaimana wisatawan ingin mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya di satu destinasi wisata, maka kita harus sanggup menahan mereka makin lama, makin baik. Jadi rumus itu seperti kalau kita naik taksi, ya kalau kita naik taksi itu kan kalau hanya jaraknya beberapa kilometer, kemudian waktu jarak tempuhnya hanya beberapa menit, maka ongkosnya juga kecil. Tapi kalau bisa seharian, atau orang ingin menyewa mobil ini, bukan hanya sekedar seperti naik taksi, tapi menyewa mobil 1 hari atau 2 hari, maka nilainya itu bertambah, uangnya pun bertambah, value-nya pun bertambah. Maka di Dusun Kreatif, kami mencoba sawah hanya sebagai pintu masuk, padahal di sawah itu orang bukan hanya sekedar menikmati fotonya, tapi orang bisa belajar di sana, bagaimana interaksi dengan petani, bagaimana bisa belajar mengenal tumbuhan, bagaimana bisa belajar menanam, kemudian aktivitas apa yang bisa kita jalankan di sawah, seperti menangkap ikan, lomba menangkap itik, atau tarik tambang di dalam lumpur, atau main basket di dalam lumpur, yang belum pernah kita lakukan dan kita buat di sana. Artinya apa? Di satu tempat yang sangat kecil pun, jika kita sanggup menahan orang untuk berlama-lama, maka value-nya itu akan bertambah, uangnya pun akan bertambah, dan itu akan menarik minat orang untuk selalu penasaran untuk mau melakukan aktivitas apalagi ya. Ya, jadi
Di satu tempat yang kecil pun kita sanggup membuat hal-hal yang buat orang itu tidak terpikirkan menjadi sebuah kenyataan atau realitas. Oke, jadi yang ingin saya katakan di sini, kita tidak perlu membuat produk-produk yang latah ya, tetapi buatlah sesuatu yang sederhana tetapi berbeda. Karena beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik dari yang lain. Nah, itu kata kuncinya. Jadi buatlah sesuatu yang unik, yang otentik, yang orisinil, ya, yang orisinal, maka orang akan tertarik dengan produk yang kita miliki. Oke, next saya akan terangkan. Tahukah kita ya, di industri pariwisata itu sama dengan industri-industri yang lain sebenarnya. Jadi orang hari ini ingin eksistensinya itu diperhatikan. Jadi di sini saya mengambil tema amati tren yang sedang terjadi. Itu yang paling penting ya. Apa sih tren yang sedang terjadi sekarang ini? Tahukah Anda atau adik-adik tahu bahwa orang hari ini di media sosial ingin berlomba-lomba menunjukkan eksistensi dirinya, baik itu melalui karyanya atau tidak ingin dianggap tidak update atau lifestyle-nya itu ketinggalan, maka mereka akan datang ke lokasi-lokasi objek wisata, ini khususnya di objek wisata ya, yang hari ini menjadi trending topik. Nah, Dusun Kreatif mencoba untuk berkreasi bukan hanya menarik animo orang untuk datang, tetapi di sana ada sentimen yang kita angkat. Ya, jadi contohnya seperti ini. Amati tren yang sedang terjadi itu poin pertama adalah jeli melihat kebutuhan masyarakat dalam berwisata. Apa sih kebutuhan masyarakat atau orang jika ingin berwisata? Maka orang akan mempersiapkan sesuatu. Kebutuhannya apa ini? Ya, kebutuhannya apa? Misalnya di tempat wisata itu yang pasti mereka butuh makan. Di tempat wisata itu mereka butuh minum, butuh jajan, butuh apalagi ya, dokumentasi. Atau di tempat wisata mereka butuh tempat yang nyaman untuk duduk. Di tempat wisata juga mereka butuh aktivitas sehingga orang mengumpulkan uang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kemudian mereka merencanakan atau merancang untuk pergi ke satu objek wisata, waktunya habis, tapi uang yang disimpan itu tidak habis. Nah, itu hati-hati kita harus menyikapinya. Kenapa? Banyak orang hari ini tidak memperdulikan uangnya, tetapi bagaimana nilai kualitas perjalanannya itu dengan keluarganya. Jadi bayangkan jika sebuah keluarga, suami istri punya anak 2 orang, si bapak bekerja dari mulai hari Senin sampai Sabtu. Kemudian mungkin ibunya juga harus bekerja part-time, anaknya juga sekolah. Kapan kualitas waktu yang mereka miliki? Tentunya di hari Minggu. Nah, setelah mereka mengumpulkan uang, mereka ingin jalan-jalan, tetapi mereka tidak menemukan sebuah tempat di mana quality time dalam berwisata itu bisa mereka dapatkan, maka kekecewaan yang akan mereka hadapi. Ya, jalan-jalan ke tempat selfie 15 menit selesai, pulang, kemudian mereka tidak tahu lagi mau kemana. Nah, apa salahnya jika kita sebagai operator wisata yang ada di daerah-daerah itu membangun sebuah tempat di mana aktivitas itu bisa kita lakukan, bukan hanya 15 menit atau 1 jam, tapi kalau bisa 1 harian. Kalau memungkinkan lagi, paksa tamu kita itu untuk mau menginap di tempat kita. Jadi teorinya, makin lama di satu tempat, makin banyak aktivitas, maka value-nya itu akan meningkat dan uangnya juga akan bertambah. Oke, poin kedua, masalah pribadi ataupun masalah orang lain bisa jadi inspirasi untuk menciptakan ide,
problematika yang dialami secara global. Tahukah adik-adik bahwa hari ini kecenderungan masyarakat untuk beraktivitas, contohnya nih keluarga ya, keluarga. Dalam sebuah keluarga, tentunya kalau zaman dulu orang tua bekerja, anak-anak itu main, bisa di luar ya, bisa di luar, main layangan, main bola, ke ladang, ke lapangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini tempat-tempat space atau lapangan-lapangan itu makin mengecil. Orang tua ingin anaknya beraktivitas, tapi merasa tidak nyaman di luaran. Nah, akhirnya apa? Anak-anak cenderung bermain dengan gadget, ya kan? Banyak game-game online yang disajikan, tetapi apa? Miskin interaksi. Mereka tidak mengenal tidak mengenal dan tidak bertatap muka langsung dengan lawannya, ya, lawannya. Dan ini sangat menyiksa sebenarnya. Masalah-masalah itu bisa kita pecahkan kalau kita mau, ya, jika adik-adik ingin membuat sebuah tempat, bagaimana orang bisa datang ke tempat itu, kemudian beraktivitas secara massal, contohnya ini, mengambil permainan-permainan tradisional, atau aktivitas di kebun, atau membuat kreativitas, ya, membuat kreativitas dari barang-barang yang ada di lingkungan kita, tetapi mengemasnya dengan baik, ya. Bentuk kemasannya itu mungkin nanti kita akan ceritakan bagaimana selanjutnya. Jadi masalah apapun di masyarakat itu sebenarnya adalah peluang buat kita untuk mau membuat sebuah produk yang baru. Karena apapun itu, zaman sekarang, ya, sesibuk apapun orang, sesusah-susahnya orang, atau semiskin-miskinnya orang, mereka punya keinginan untuk jalan-jalan, untuk menghabiskan uangnya juga. Spend their money for holiday, itu penting sekali, ya. Itu penting sekali. Saya mendapatkan sebuah inspirasi ini. Saya jalan di daerah Tapanuli Tengah, di sebuah kampung di persawahan, yang orang tidak mengerti konsep wisata, tetapi petani-petani yang kita anggap miskin, tapi ternyata mereka mengumpulkan uang, puluhan juta malahan, pergi kemana? Wisata rohani. Wisata rohani itu apa? Umroh. Umroh itu termasuk wisata. Nah, jadi hari ini, teman-teman, ternyata wisata itu adalah kebutuhan semua orang. Hanya jenis-jenis wisatanya saja yang kita harus mau. Yang pertama tadi itu, jeli dan mau mendengar, melihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi apapun problematika yang dimiliki oleh masyarakat secara global, ya, itu adalah peluang. Maka di sini saya membuat temukan peluang, kemudian memposisikan diri sebagai pemberi solusi, ya, memposisikan diri sebagai pemberi solusi. Jadi jika hari ini orang tua mungkin agak resah melihat anak-anak zaman sekarang miskin dengan interaksi, kita harus bisa memberikan solusi. Solusinya apa? Ya, buatlah sebuah tempat di mana anak-anak yang hari ini sangat edik dengan gadget, main game dengan gadget, kita kembalikan ke bentuk permainan secara langsung, bukan virtual lagi. Nah, itu pasti menarik perhatian mereka. Dan itulah yang dikemas di Dusun Kreatif Indonesia. Oke. Nah, sesusah apa sih membuat sebuah produk, ya? Ya, sesusah apa sih membuat sebuah produk? Sebenarnya tidak susah. Seperti hari ini juga Poltekpar Pariwisata membuat pelatihan-pelatihan atau membawa orang-orang yang sudah berpengalaman di industri pariwisata untuk mau berbagi ilmu, ya, kepada adik-adik semua. Jadi perlu kalian perhatikan juga. Saya sendiri adalah seorang turis guide dulu di tahun 92. Artinya, kalau saya bicara seperti ini, adik-adik tidak perlu lagi belajar selama saya. Ya, 35 tahun saya berkecimpung di industri pariwisata, dan sekarang saya bicara di depan Anda. Kalian bisa
mengadopsi atau meniru hal-hal yang sudah saya ceritakan ini untuk membuat produk-produk yang baru. Jadi belajar dari pengalaman orang lain, lihat contoh modifikasi. Jadi tidak ada ide yang benar-benar murni ya di dunia ini. Tinggal bagaimana kita ini membumbui dengan ide yang cemerlang. Pasti produk kita akan diperhatikan orang. Baik. Di sini ada judul ya, pemandu wisata budaya. Coba perhatikan baik-baik foto yang ada di sana. Ini turis asing dari Belanda, satu keluarga. Jadi kalian harus tahu bahwa mereka datang ke Indonesia itu bukan hanya, atau di Sumatera bukan hanya ingin melihat Danau Tobanya, atau kalau di Indonesia melihat Borobudur atau melihat Bali. Belajar kearifan lokal ya. Di sini ada seorang anak gadis yang sedang mengambil daun pisang. Mungkin kalian juga belum pernah melakukan ini. Kemudian di situ ada mengupas singkong. Ternyata buat kebanyakan orang mengupas singkong itu adalah sebuah siksaan. Kemudian di samping atasnya lagi sedang membakar nasi ya, atau nasi bakar. Dan sebelum nasinya itu dibakar ternyata ada ritual. Apa itu ritualnya? Memanggang daun pisang supaya lembut, lemas. Dan itu harus sanggup kita ceritakan. Kemudian mengisi di bawah itu ya, mengisi nasi dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang ada di sana, kemudian membungkusnya. Cara membungkusnya pun ternyata mereka sangat ingin dipelajari. Mereka sangat ingin tahu. Kemudian apa sih kandungan yang bisa menjadi nilai tambah kenapa nasi itu harus dibakar? Kita harus sanggup menceritakan bahwa sentuhan antara nasi dan daun pisang kemudian dipanggang itu akan menghasilkan aroma yang lebih enak lagi. Dan tentunya di sini harus dipandu, ya yang paling penting nih ya, harus dipandu oleh orang yang minimal paham bahasa asing. Jadi teman-teman di Poltekpar, adik-adik semua ya, jangan kelewat bangga kalau kalian sudah diterima menjadi mahasiswa, tapi Anda tidak bisa berbahasa asing ya di Poltekpar. Ini kunci utama. Apapun itu, Anda harus kuasai dulu bahasa asingnya, baru kita bisa berinteraksi dengan orang asing. Nah, ini salah satu contohnya saja. Kemudian ada, nah, di sini ada daun singkong, pohon singkong, orang yang sedang mencabut singkong. Ini adalah foto di Dusun Kreatif, dan pengunjung yang sedang melakukan aktivitas ini adalah guru-guru dari Filipina, ya, guru-guru dari Filipina. Jadi kenapa daun singkong? Jadi sekali lagi saya tidak akan cerita tentang danau, gunung, atau farmland yang biayanya sangat mahal. Saya akan terangkan dulu, singkong pun sanggup untuk kita jadikan sebagai produk wisata. Ya, tahukah Anda bahwa daun singkong atau pohon singkong itu punya nama Latin, Manihot utulissima, kemudian jenis singkong ada singkong ubi, singkong roti, ada kanyel, ada racun, macam-macam. Kemudian bagaimana cara menanam singkong, berapa lama singkong baru bisa dipanen, bagaimana teknik memanennya, mencabut singkong, ternyata itu sangat digemari, ya, atau menarik perhatian buat orang yang seumur hidupnya belum pernah memanen singkong. Lihat betapa ekspresi wajah mereka, dan ini bukan tur yang murah, ya, dan ini ada di Kota Medan. Baik. Nah, ternyata dari daun singkong tadi atau dari pohon singkong di Dusun Kreatif, dari mulai pucuk sampai akar itu bisa kita buat sebagai produk wisata. Nah, di sini kalau tadi di awal-awal foto ada turis dari Eropa, kemudian dari Asia, ya, dari Belanda ataupun dari Filipina, maka di foto ini kalian lihat ini adalah wisatawan Nusantara. Jadi kita jangan
anggap enteng ya, dengan apa yang kita miliki, ternyata keseriusan orang atau wisatawan domestik kepada atau kepedulian mereka terhadap budaya yang kita miliki itu sangat tinggi. Ya, jadi belum tentu orang Indonesia itu paham dengan tradisi yang kita miliki. Ya, di sini ada foto tentang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ada foto singkong yang sudah lama yang tidak terpakai, kemudian kita gantung beberapa bulan, kemudian kita olah menjadi gatot. Kemudian di sini ada remaja-remaja yang sedang memegang daun singkong, kemudian di bawah ini sekolah-sekolah yang sedang belajar membuat wayang dari daun singkong. Nah, kemudian di sebelah kanan bawah itu saya sedang mengajarkan membuat permainan-permainan kecil seperti peluit dari daun singkong, dan ternyata sangat menarik perhatian mereka. Oke. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan dengan singkong tadi? Ya, kita lihat di sini ada foto kecil di atas sebelah kanan, pelajar-pelajar dari Kota Medan ini sedang panen singkong, kemudian foto yang besar dengan bangga itu anak-anak sekolah, mereka merelakan pakaiannya sampai kotor seperti itu hanya untuk mau membawa singkong. Kemudian di foto bawah ini adalah sekolah-sekolah internasional yang sedang belajar menanam singkong. Nah, artinya apa? Hal-hal kecil yang kita anggap singkong itu ya petani, tapi ternyata tidak. Di sini kita balikkan bahwa singkong yang sederhana pun bisa menjadi jualan yang sangat menguntungkan buat orang yang peduli dengan singkong. Oke, di sini ini masih singkong ya, jadi adik-adik bisa melihat ini bukan anak-anak kampung, tapi ini adalah anak-anak sekolah ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand, kemudian ini kalau ada foto di sebelah kanan bawah, pasangan suami istri ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang datang ke tempat kita dan mereka rela untuk melakukan permainan-permainan kecil dengan menggunakan daun singkong yang tadi kita lihat. Ya, jadi betapa kita cerita daun singkong pun atau tentang singkong pun banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, apa lagi yang bisa kita buat? Nah, ternyata dari daun singkong, jika klien kita yang datang anak-anak, kita bisa membuatkan mereka perhiasan-perhiasan. Bukan hanya sekedar membuatkan, tapi mengajari soft motorik mereka. Nah, betapa bangganya orang tua jika anaknya datang dari kota, mau datang ke desa, kemudian anaknya mencoba membuat hal-hal yang kecil untuk dirinya sendiri dari lingkungan yang kita miliki. Nah, di sini ada contoh sebelah kiri, ini adalah daun singkong yang kita susun menjadi bunga-bunga, ya. Kemudian di bawah ada foto kecil, itu adalah salah satu fasilitator ya di Dusun Kreatif Indonesia. Anak sekecil itu pun bisa masuk mengajari orang tua atau pengunjung yang datang ke sana. Ini adalah nilai tambah yang sangat baik. Kita perkenalkan bahwa industri pariwisata itu tidak memandang usia. Nah, masih dengan singkong ya, jadi ada tanamannya, bagaimana kita mengajari anak-anak atau peserta untuk mau menanam, memanen, dan lain sebagainya. Nah, di sini lebih fokus lagi, ternyata daun singkong yang dulu kita tahu, daun yang tua untuk makanan ternak atau kambing, kemudian ujungnya bisa kita olah menjadi sayuran, daun ubi tumbuk dan macam-macam. Tapi ternyata sisa dari daun singkong yang banyak pun bisa kita ajarkan kepada pengunjung untuk membuat kerajinan tangan. Di sini saya masukkan foto tentang wayang suket ya. Jadi wayang suket ini adalah salah satu ikon terpenting di Dusun Kreatif Indonesia. Oke. Nah, apalagi yang bisa kita buat? Jadi kalau tadi daunnya, sekarang kita beralih ke buahnya. Bisa kita olah menjadi banyak makanan dengan tema cooking class. Kita mengajak pengunjung yang datang itu untuk mau melakukan aktivitas
Pertama, mengenal jenis kue yang dibuat dari singkong. Kemudian belajar membuat kue yang semuanya dari singkong. Kemudian sistem membuatnya kita bisa mencontoh seperti ada program di televisi seperti MasterChef, itu kita lakukan di sini. Jadi beberapa grup membuat makanan, kita akan nilai melalui teksturnya, melalui rasanya, kemudian presentasinya. Dan ini sangat menarik perhatian buat pengunjung yang datang ke tempat kita. Oke. Nah, di sini masih cooking class. Ini juga masih menggunakan buah singkong ya, atau ubi atau gadung yang biasa orang Simalungun atau Tapanuli ucapkan. Nah, di sini kita real, nyata bahwa problematika. Apa itu problematika? Hari ini anak-anak milenium atau milenial itu tidak kenal atau tidak suka dengan panganan-panganan tradisional. Padahal kalau mereka kita ajak untuk mau belajar mengenalkan itu, tapi ternyata mereka sangat suka. Jadi intinya apa? Kita perkenalkan kepada mereka makanan-makanan Indonesia, kita ajarkan mereka untuk memasaknya, pasti mereka mau mengkonsumsinya. Nah, di zaman pandemi seperti ini, di tempat kita juga sering kita lakukan virtual tour ya. Jadi virtual tour kita ajarkan cara membuat kreativitas wayang suket contohnya, dan ini adalah program yang kita buat untuk anak-anak pelajar dari luar negeri. Ya, cara membuat wayang, tapi karena di sana tidak ada daun singkong, maka kita menggunakan straw atau pipet bekas yang ada di negara mereka. Ya, jadi ini adalah salah satu program yang penting di masa COVID sekarang ini, virtual tour. Jadi jangan anggap enteng, virtual tour itu ada, ya, dan biayanya mahal. Jadi di industri pariwisata, kalian jangan pesimis bahwa kalau tidak bisa menghadirkan mereka ke tempat kita, maka kitalah yang hadir. Apalagi di sini kita punya kenangan ya. Nah, dari daun singkong yang kita buat, kemudian kita buat beberapa desain. Kita buat beberapa desain untuk merchandise ya, wayang suket yang sudah kita buat dengan tangan, kita olah sedemikian rupa, dan ini menjadi sebuah kenangan. Kenapa? Di industri pariwisata itu tidak pernah lepas dari yang namanya sabta pesona, ya. Selain aman, nyaman, tertib macam-macam, dan yang terakhir itu adalah kenangan. Dan ini sangat penting buat kita untuk mau memposisikan produk kita dan memperkenalkannya kepada lebih banyak orang. Baik, mungkin yang terakhir yang akan saya tekankan di sini ya, bukan seberapa lama kita hidup, tetapi hal baik apa yang telah kita lakukan selama hidup. Artinya Dusun Kreatif coba membuat sebuah alternatif wisata sejak tahun 2013 sampai hari ini, dan kita semua yang ada di Indonesia, khususnya adik-adik mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan, untuk mau optimis dan mengembangkan segala hal yang ada di sekitar kita. Karena bukan tanpa alasan, kita lahir, kita hidup, kita tinggal di Indonesia, Tuhan Maha Baik. Artinya apa? Banyak hal yang kita miliki di Indonesia ini yang belum kita eksplor. Kalau singkong saja bisa menahan orang sampai 1-2 hari di Dusun Kreatif Indonesia, apalagi teman-teman yang mungkin kebetulan tinggal di Danau Toba, buatlah Danau Toba sebagai pintu masuknya, tetapi di sana ada sesuatu hal yang lain yang wajib kita eksplor, kita pelajari lebih detail, kemudian kita perkenalkan kepada wisatawan yang datang. Mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, dan saya yakin industri pariwisata tidak akan pernah mati, karena industri pariwisata itu baik,
industri pariwisata adalah usaha manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.